Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara manajemen file di Google Drive, di mana kelompok kami sudah menyiapkan 7 pokok permasalahan, di mana masing-masing dari anggota kami mengerjakan satu pokok permasalahan, di mana pokok permasalahan yang pertama dari rekan kami Adinda Sabila dengan pokok permasalahannya yaitu TD tenaga pendidik. Dengan sub masalahnya 5. Yang pertama yaitu dengan kode TD.00 kebutuhan tenaga pengajar atau pendidik. Kemudian sub masalah yang kedua dengan kode TD.01 penetapan tenaga pengajar atau pendidik. Kemudian sub masalah yang ketiga dengan kode TD.04 daftar hadir mengajar. Kemudian sub masalah yang keempat dengan kode TD.05 pembimbing akademik. Kemudian sub masalah yang kelima dengan kode TD.06 pembimbing atau penguji tugas akhir. Kemudian untuk pokok permasalahan yang kedua dari teman kami Silvira Pajaryanti dengan pokok permasalahan WA, wisuda, dan alumni. Dengan dua sub masalah, di mana sub masalah yang pertama yaitu WA.00 wisuda, kemudian sub masalah yang kedua WA.01 alumni. Di mana sub masalah yang pertama memiliki 4 sub masalah, di mana sub masalah yang pertama dengan kode WA.00.00 penyelenggaraan wisuda. Kemudian sub masalah yang kedua dengan kode WA.00.01 biodata wisudawan. Kemudian dengan sub masalah yang ketiga dengan kode WA.00.02 sumpah profesi. Kemudian dengan sub masalah yang keempat dengan kode WA.00.03 laporan kegiatan wisuda. Kemudian untuk sub masalah yang kedua memiliki 5 sub masalah, di mana sub masalah yang pertama dengan kode WA.01.00 data atau buku induk alumni. Kemudian dengan sub masalah yang kedua dengan kode WA.01.01 statistik alumni. Kemudian sub masalah yang ketiga dengan kode WA.01.02 organisasi alumni. Kemudian dengan sub masalah yang keempat yaitu dengan kode WA.01.03 bursa kerja atau job hunting atau kampus hiring. Kemudian dengan sub masalah yang kelima dengan kode WA.01.04 tracer studi. Kemudian dengan pokok permasalahan yang ketiga yaitu dari rekan kami Friska Uli Hutapea dengan pokok permasalahan JM pinjaman mutu, di mana pokok permasalahannya memiliki 3 sub masalah, di mana sub masalah yang pertama yaitu dengan kode JM.00 audit mutu akademik internal atau eksternal. Kemudian sub masalah yang kedua dengan kode JM.01 akreditas. Dengan 2 sub masalah, di mana sub masalah yang pertama yaitu JM.01.00 akreditas nasional. Kemudian sub masalah yang kedua JM.01.01 akreditas internasional. Kemudian sub masalah yang ketiga yaitu JM.02 sertifikasi memiliki 2 sub masalah, di mana sub masalah yang pertama yaitu JM.02.00 sertifikasi nasional. Kemudian sub masalah yang kedua JM.02.01 sertifikasi internasional. Kemudian dengan pokok permasalahan yang keempat dari rekan kami Mega Mustika Sibuan yang pokok permasalahannya adalah HM hubungan masyarakat, memiliki 3 sub masalah. Sub masalah yang pertama yaitu HM.00 keprotokolan. Kemudian sub masalah yang kedua HM.01 hubungan antar lembaga. Kemudian sub masalah yang ketiga HM.02 layanan informasi publik PPID.
Sub masalah yang pertama memiliki 5 sub masalah, di mana ada HM.00.00 upacara bendera. Kemudian sub masalah yang kedua ada HM.00.01 kunjungan kedinasan. Kemudian ada sub masalah yang ketiga HM.00.02 disnatalis. Kemudian dengan sub masalah yang keempat HM.00.03 agenda kegiatan pimpinan perguruan tinggi. Kemudian sub masalah yang kelima ada HM.00.04 daftar nama dan alamat pejabat. Kemudian untuk sub masalah yang kedua memiliki 5 sub masalah juga, di mana sub masalah yang pertama yaitu HM.01.00 hubungan pemerintah. Kemudian sub masalah yang kedua HM.01.01 magang atau PKL antar perguruan tinggi. Kemudian sub masalah yang ketiga HM.01.02 forum Kohumnas. Kemudian untuk sub masalah yang keempat ada HM.01.03 hubungan antar media massa. Kemudian sub masalah yang kelima yaitu HM.01.04 hubungan antar swasta atau LSM. Kemudian sub masalah yang ketiga memiliki satu sub masalah, di mana sub masalahnya yaitu HM.02.00 dokumen PPID. Kemudian pokok permasalahan yang kelima dari teman kami Sri Jingkatna Baru Sembiring dengan pokok permasalahan KP kepegawaian. Di mana pokok permasalahan tersebut memiliki 2 sub masalah, di mana sub masalah yang pertama yaitu KP.02 formasi pegawai. Kemudian sub masalah yang kedua KP.09 mutasi pegawai. Untuk sub masalah yang pertama memiliki satu sub masalah, yaitu KP.02.03 penetapan formasi di perguruan tinggi. Kemudian untuk sub masalah yang kedua memiliki satu sub masalah, yaitu KP.09.00 alih status pindah instansi pindah wilayah kerja. Kemudian untuk pokok permasalahan yang keenam dari teman kami Ridhoy Ferrari Sitanggang, yaitu dengan pokok permasalahan OT organisasi dan ketatalaksanaan. Di mana pokok permasalahan tersebut memiliki 3 sub masalah. Sub masalah yang pertama yaitu OT.00 organisasi. Kemudian sub masalah yang kedua OT.01 tata laksana. Kemudian dengan sub masalah yang ketiga yaitu OT.02 internalisasi reformasi birokrasi. Di mana sub masalah yang pertama memiliki 2 sub masalah. Yang pertama yaitu OT.00.00 dengan status anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian dengan sub masalah yang kedua yaitu OT.00.01 dengan struktur tugas dan fungsi organisasi. Kemudian untuk sub masalah yang kedua memiliki 4 sub masalah, di mana sub masalah yang pertama yaitu OT.01.00 sistem dan prosedur kerja. Kemudian sub masalah yang kedua OT.01.01 yaitu pembakuan sarana kerja. Kemudian sub masalah yang ketiga yaitu OT.01.02 yaitu kajian atau analisis jabatan. Kemudian untuk sub masalah yang keempat yaitu OT.01.03. Kemudian untuk pokok permasalahan yang terakhir yaitu dari saya sendiri Feby Cahaya Sibuan dengan pokok permasalahan BU badan usaha. Di mana pokok permasalahan tersebut memiliki 3 sub masalah, di mana sub masalah pertama yaitu BU.00 legalitas. Kemudian sub masalah yang kedua BU.04 rapat komisaris. Kemudian sub masalah yang ketiga BU.01 surat keputusan direksi. Untuk sub masalah yang pertama yaitu di folder legalitas memiliki berisikan NPWP dan akte izin usaha. Kemudian pada folder rapat komisaris berisikan
contoh notulen rapat sederhana, dan surat undangan rapat. Kemudian pada folder surat keputusan direksi, di sini berisikan SK direksi yang ditandatangani, kemudian usulan SK direksi. Baiklah, demikian manajemen file di Google Drive dari kelompok kami. Semoga teman-teman sekalian bisa mengerti dan bisa memahami apa yang telah kami buat. Saya ucapkan terima kasih.